Informasi terbaru bagi pensiunan PNS mulai dari pencairan gaji, kenaikan gaji hingga pemberlakuan pesangon pensiun skema fully funded. Langsung beberapa sumber ini kita sampaikan dari Menpan RB, Menkyu, dan Taspen Buka Suara terkait dengan 3 informasi ini. Lantas bagaimana perkembangan terbaru dari ketiga informasi ini? Berikut kita sampaikan kabarnya di hari Selasa 29 April 2025 pada pagi hari ini. Kita masuk di informasi pertama terlebih dahulu terkait dengan para pensiunan yang akan menerima pencairan gaji 1 hari lagi. Bagi Bapak Ibu yang belum melakukan autentikasi, ini adalah hal penting sebelum melakukan pencairan gaji. 1 hari lagi para pensiunan akan kembali menerima gaji dari PT Taspen yang akan langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu sekalian. Seperti pada pencairan sebelumnya, gaji pensiunan PNS mulai dicairkan pada 1 Mei 2025. Walaupun di 1 Mei 2025 nantinya adalah bertepatan dengan tanggal merah, yaitu Hari Buruh ya, tetapi gaji pensiunan dipastikan akan tetap cair ke rekening Bapak Ibu sekalian. Berbeda dengan PNS yang kemungkinan cair akan gajinya itu di tanggal 2, karena biasanya kalau PNS gajinya akan cair sesuai dengan hari kerja. Sedangkan untuk pensiunan ini akan tetap cair di tanggal 1 nantinya. Gaji pensiunan PNS merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah bagi pensiunan yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun kepada negara. Selain gaji pokok, PT Taspen akan menyalurkan 3 macam tunjangan yang terdiri dari tunjangan pangan, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan. Namun untuk mendapatkan gaji dan tunjangan tersebut, pensiunan PNS perlu melakukan satu hal penting. Adapun hal penting yang harus dilakukan oleh pensiunan agar bisa mendapatkan gaji dan tunjangan dari Taspen, yaitu autentikasi. Untuk autentikasi, Bapak Ibu bisa langsung mengunduhnya di handphone Bapak Ibu masing-masing melalui Play Store atau App Store. Kemudian install, lakukan registrasi, dan lakukan autentikasi dengan foto selfie sampai autentikasinya berhasil. Jadi sampai ada pemberitahuan berhasil, berarti itu sudah selesai autentikasi Bapak Ibu. Nah, perlu diketahui bahwa ada rentang waktu yang berbeda-beda untuk melakukan autentikasi bagi pensiunan. Rentang waktu autentikasi ini wajib diketahui oleh pensiunan PNS agar tidak terjadi kekeliruan. Berikut ini rentang waktu autentikasi yang harus dilakukan oleh pensiunan PNS. Yang pertama, autentikasi 1 bulan sekali. Ini wajib dilakukan oleh penerima tunjangan janda atau duda atau yatim veteran. Kemudian, autentikasi 2 bulan sekali dilakukan oleh veteran sendiri dan pensiunan janda, duda atau yatim tanpa adanya ahli waris tertunjang. Autentikasi 3 bulan sekali dilakukan oleh pensiun sendiri tanpa adanya ahli waris tertunjang. Kegiatan autentikasi bulanan ini wajib dilakukan oleh pensiunan PNS apabila ingin mendapatkan gaji dan tunjangan pokok dari pemerintah. Jika tidak dilakukan autentikasi, maka dipastikan pencairan gaji Bapak Ibu akan mengalami keterlambatan. Nah, itu ya. Selanjutnya informasi terbaru, ini ada informasi terbaru dari Kementerian. Nah, Kementerian Kominfo memberikan unggahan terkait dengan kenaikan gaji PNS di tahun 2025. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim kenaikan gaji PNS sebesar 16% pada 2025 telah diresmikan pemerintah. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan Kemenkyu Denny Surjantoro mengungkapkan bahwa informasi yang beredar soal kenaikan gaji PNS sebesar 16% adalah tidak benar. Kemudian dilansir dari kompas.com, PLT Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Badan Kepegawaian Negara atau BKN Vino Ditatama mengkonfirmasi belum ada pembahasan mengenai kenaikan gaji PNS pada 2025. Namun, rencana kenaikan gaji PNS ada dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Selain itu, PT Taspen melalui unggahan di akun resminya juga memastikan bahwa informasi yang beredar soal kenaikan gaji PNS dan pensiunan sebesar 16% adalah tidak benar.
Nah, jadi sebenarnya terkait dengan kenaikan gaji ini memang dia sudah masuk ke dalam kerangka-kerangka ekonomi, perencanaan pemerintah. Tetapi hingga saat ini masih belum diumumkan oleh pemerintah. Nah, itu poinnya di sana gitu. Nah, adapun kenaikan gaji yang telah diumumkan oleh Presiden Prabowo itu adalah kemarin itu mulai dari guru non ASN yang mendapatkan kenaikan gaji, tunjangan tunjangan sertifikasi di guru dari 1,5 juta naik jadi 2 juta. Kemudian kemarin juga ada juga dari Sri Mulyani yang mencairkan tunjangan dosen yang sudah juga dicairkan. Kemudian juga ada kenaikan tukin ya. Kenaikan tukin untuk PNS di 3 kementerian. Nah, itu sudah diberlakukan juga. Sementara untuk kenaikan gaji bagi PNS secara umum ini masih belum diumumkan oleh Presiden. Tentunya kita berharap kenaikan gaji ini bisa direalisasikan di tahun 2025 ini segera. Jadi kadang-kadang ini mendadak-mendadak datang-datang ada pengumuman dari Presiden kenaikan gaji, kenaikan tukin. Nah, ini kan hal-hal yang patut kita pantau terus perkembangannya terkait dengan kenaikan gaji. Nah, itu ya. Kemudian untuk persentase masih belum diumumkan berapa persen kenaikan gajinya. Kemudian kita masuk di informasi ketiga. Nah, ada juga perubahan skema gaji pensiunan dan pembayaran pensiun fully funded. Rencananya pemerintah nanti ke depan akan menggabungkan gaji-gaji para PNS itu atau pensiunan ya. Jadi bisa jadi nanti PNS dan pensiunan ini sama konsepnya, yang mana gaji itu nanti gaji tunggal yang disebut dengan istilah single salary. Kalau sekarang Bapak Ibu mungkin menerima gaji itu ada gaji pokok, kemudian ada tunjangan pangan, ada tunjangan anak, kan ada tunjangan suami istri. Nah, semua komponen-komponen itu akan digabung menjadi satu nantinya yang disebut dengan sistem single salary gaji tunggal. Jadi akan digabung menjadi satu kesatuan. Itulah nanti yang akan dibayarkan. Itu konsepnya seperti itu ke depannya. Kemudian di selain itu pemerintah juga akan merubah sistem pensiun skema fully funded. Nah, dana pensiun PNS bisa menjadi karya raya. Pasalnya skema ini akan memberikan uang sebesar 1 miliar pada pensiunan saat purna tugas. Hal ini dikarenakan dalam skala ini menggunakan sistem patungan antara PNS dan pemerintah. Nah, begitu juga dengan skema fully funded ini juga sudah dirancang dari tahun-tahun sebelumnya. Dan saat ini pemerintah masih dalam tahap-tahap pembahasan, ya kan? Masih belum memfinalkan terkait dengan aturan ini. Nah, adapun tanggapan dari Menpan RB mengenai skema fully funded ini masih menjadi pembahasan. Nah, ini masih menjadi pembahasan katanya. Pasalnya saat ini pemerintah khususnya Kemenpan RB sedang berupaya menyelesaikan RPP manajemen ASN yang akan mengatur kaitannya dengan manajemen ASN. Adapun untuk skema fully funded ini masih harus dibahas lebih mendalam lagi. Jadi masih harus lebih dibahas mendalam lagi.